Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Umfriana dengan NIM C1L030446 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya yang terhormat Ibu Elsa Puspasari, SPD MPD, dan Ibu Laurencia Claudia Pratomo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek media pembelajaran A pengganti ulangan akhir semester. Video ini nantinya akan berisi mengenai penjelasan media pembelajaran digital yang saya buat, video pembelajaran mengenai cara penggunaan media pembelajaran digital yang telah saya buat. Sebelum menonton video pembelajaran yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media pembelajaran digital yang saya buat. Di sini saya membuat ELKPD atau Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik menggunakan Liveworksheet. Liveworksheet adalah website yang dapat digunakan untuk membuat materi dan lembar kerja peserta didik ELKPD interaktif secara on the web. Di dalam Liveworksheet ini terdapat berbagai macam elemen-elemen untuk membuat soal secara interaktif seperti memasangkan multiple choice, yaitu memilih jawaban lebih dari satu, pilihan ganda, teka-teki silang, mencocokkan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan secara gratis. Alasan saya menggunakan media Liveworksheet ini untuk dijadikan media pembelajaran digital yang saya buat ini karena Liveworksheet ini bisa digunakan untuk membuat lembar kerja peserta didik LKPD menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selain itu, Liveworksheet ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihan dan kekurangan Liveworksheet ini yang pertama, dari keunggulannya itu, Liveworksheet ini dapat menjadikan sebagai website yang interaktif untuk pembuatan soal karena terdapat berbagai elemen yang dapat digunakan secara gratis, tidak memerlukan biaya untuk premium ataupun pro. Yang kedua, mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, Liveworksheet ini linknya itu bisa disetting menurut kita sendiri. Misalnya, kita akan menggunakan web Liveworksheet ini untuk dijadikan kuis ataupun ulangan saat pembelajaran saat itu juga. Jadi nantinya itu di dalam web ini itu akan langsung muncul nilai yang dapat dilihat oleh guru dan akan juga bisa disetting untuk muncul jawaban yang benar dan salah yang dapat dilihat oleh siswa. Yang ketiga yaitu terdapat live record atau record waktu untuk pengerjaan berapa lama sih peserta didik ini mengerjakan soal yang telah kita buat. Selain itu, kekurangan dari Liveworksheet tersendiri ini yaitu yang pertama, untuk penggunaannya harus menggunakan jaringan internet yang kuat. Karena kalau tidak kuat, itu maka nanti soal-soal yang ada di dalam situ itu dapat menghambat pengerjaannya. Seperti terjadi error ataupun apa seperti ketika guru menampilkan video di dalam Liveworksheet tersebut, tapi ketika jaringannya tidak penuh atau tidak full, nantinya siswa tidak akan dapat melihat video tersebut. Yang kedua, untuk pembuatan Liveworksheet ini webnya harus menggunakan laptop untuk menambahkan elemen seperti elemen ketika memasangkan seperti itu karena di dalam handphone tidak jadi. Jadi media pembelajaran digital yang saya buat ini termasuk ke dalam jenis media multimedia interaktif karena di dalamnya ini menggabungkan antara teks, video, animasi, dan grafik yang dapat meningkatkan pembelajaran secara interaktif dan menarik. Sekian penjelasan media pembelajaran digital yang telah saya buat. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar nih anak-anak hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Nia, Ibu, dia hari ini tidak berangkat. Oh, hanya Nia ya berarti. Oke, kalian harus jaga kesehatan ya. Apalagi saat ini tuh lagi musim hujan, rawan sekali terserang penyakit.
Karena daya tahan tubuh kita itu benar-benar kayak apa ya namanya, bertarung kalau lagi musim hujan ini. Kalian harus minum vitamin selalu agar daya tahan tubuh kalian itu tetap kebal, dan jangan lupa makan makanan bergizi. Jangan minum yang namanya es teh ya, ini soalnya itu kan es ya, jadi daya tahan tubuh kita itu bisa terserang, apalagi rawan kena pilek itu. Oke, jadi hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai pajak. Kalian tahu nggak siapa itu pajak? Jadi pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk membiayai segala kepentingan negara. Contohnya itu membiayai segala infrastruktur, contohnya kayak jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Jadi pajak ini memiliki fungsi anggaran, fungsi pemerataan, fungsi alokasi, dan fungsi pemerataan. Kalian sadari sebenarnya pajak ini sangat berdekatan dengan kita loh, bahkan berdampingan. Contoh nyatanya itu misalnya, kalian sadar nggak sih, rumah yang kalian tinggali sekarang itu juga kena pajak loh. Namanya pajak bumi dan bangunan. Selain itu, kalau kalian main ke kafe, ke restoran, atau ini nih, kalau kalian makan di gacuan nih, kalian juga pasti di struknya itu terdapat ini loh, pajak pertambahan nilai atau PPN yang 10% itu. Nah, selain itu juga kendaraan yang kalian kendarai setiap hari, kayak motor, mobil, dan lain-lain itu juga membayar pajak loh. Jadi, pajak ini merupakan materi yang sangat menarik untuk dibahas karena materi pajak ini sangat berdampingan dengan kita. Jadi kita itu akan semakin tahu mengenai pajak. Kita juga semakin tahu mengapa sih kita harus membayar pajak ke negara, mengapa sih iuran itu bersifat memaksa, dan lain sebagainya. Ke materinya, Ibu punya jargon nih untuk kalian. Kalau Ibu bilang, orang bijak, kalian jawab, bayar pajak. Oke, sekali lagi ya. Orang bijak. Bayar Oke. pajak. Untuk lebih lanjut lagi, sekarang kalian bisa scan barcode yang sudah Ibu sediakan tersebut. Nah, di dalam barcode tersebut terdapat video pembelajaran dan modul pembelajaran mengenai pajak. Untuk modulnya nanti kalian bisa baca dan pahami di rumah ya lebih lanjut lagi. Sekarang kalian menonton video pembelajaran yang ada di link tersebut. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh wajib pajak pada negara yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang. Udah tahu jenis pajak apa aja yang diberlakukan di Indonesia belum? Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis pajak ini akan dipaparkan berdasarkan penggolongan pajak. Nah, kalian kan sudah menonton video pembelajaran mengenai pajak dan materi pengantar yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal mengenai pajak. Nah, sekarang Ibu punya kejutan nih untuk kalian. Jadi Ibu mempunyai media pembelajaran digital yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran ini. Namanya yaitu ELKBD Live Worksheet, yaitu elektronik lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKBD ini terdapat beberapa soal mengenai pajak. Ya, nah Ibu tawarkan nih untuk kalian. Hari ini nilai ini mau dijadikan untuk nilai ulangan harian atau kuis atau hanya dijadikan sebagai review nih? Buat review. Oke, Jangan hanya kuis review ya, karena ini juga merupakan pertemuan pertama dalam materi pajak ini, jadi Ibu hanya jadikan ini sebagai review. Nah, nanti Ibu akan kirimkan linknya lewat grup WhatsApp ya nanti. Nah, kalian kerjakan semuanya itu di sini ya. Oke, bentar ya Ibu kirim dulu. Nah, sudah Ibu kirim ya. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu akan memberikan petunjuknya nih untuk kalian. Yang pertama itu kalian itu harus mengisikan nama dan kelas terlebih dahulu nih. Jadi kalian ketik nama dan kelas ya, sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada soal memasangkan jenis pajak. Nah, di situ kan ada gambar, ada jenis-jenis pajak. Kalian memasangkan sesuai dengan jenis menurut kalian masing-masing. Misalnya nih, gambar rumah. Menurut kalian itu gambar rumah itu merupakan jenis pajak PPNBM. Oke, tarik garis ya itu. Selanjutnya ini ada soal pilihan ganda. Ini seperti soal pilihan ganda pada umumnya. Kalian tinggal memilih jawabannya. Nah, setelah itu ada soal. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada soal jawaban singkat. Kalian mengisikan jawaban sesuai dengan soal yang ada di samping. Nah, yang keenam itu ada soal multiple choice. Kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu nih. Nah, selanjutnya itu ada teka-teki silang.
Nah, kalian isikan sesuai dengan soal yang ada di bawahnya nih. Nah, itu kan ada soal yang mendatar, menurun. Nah, misalnya nih nomor 1 jawabannya pajak. Kalian isikan dengan kata pajak kayak gitu. Lalu selanjutnya itu kalian menyimak video yang ada di bawah ini nih. Untuk kalian bisa menjawab soal di bawahnya yaitu penalaran. Kalian simak dulu videonya ya. Nah, setelah itu kalian mengisikan jawaban di bawahnya nih sesuai dengan apa yang kalian tangkap dari video tersebut dan bisa dikembangkan sendiri. Nah, setelah kalian selesai semuanya, lalu kalian finish. Nah, nanti setelah kalian kirim jawabannya nih, akan muncul jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalian mengetahui mana jawaban kalian yang benar dan mana jawaban kalian yang salah. Dan jawaban yang salah itu terdapat jawaban pembetulannya ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau cek dulu nih siapa yang udah selesai mengerjakan. Wah, ada Mas Messi, siapa ya ini? Citra, lalu ada Rara. Hasilnya bagus-bagus semua nih. Berarti hari ini materi tentang pajak itu sudah sangat dipahami sama kalian ya. Hasilnya juga udah bagus nih, alhamdulillah. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mau jargon lagi ya, seperti tadi. Oke, kita jargon ya. Orang bijak Bayar pajak. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan materi untuk pertemuan minggu depan ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.